Jadi kita berdoa ini adalah merupakan kepatuhan kita kepada Allah. Itu yang pertama. Perkara dikabul atau tidak, Masya Allah, lebih banyak pemberian Allah yang diberikan kepada kita tanpa kita doa. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 179. La yakun talabuka tasabbuban ila ata'i minhu fayakilla fahmuka anhu wal yakun talabuka liidharil ubudiyyati wa qiyaman bihukukir rububiyyati. Janganlah sampai doa permintaanmu kepada Allah itu engkau jadikan sebagai alat atau sebab untuk mencapai pemberian Allah. Niscaya akan kurang pengertianmu atau ma'rifatmu kepada Allah. Tapi hendaknya doa permintaanmu semata-mata untuk menunjukkan kerendahan kehambaanmu dan menunaikan kewajiban terhadap kemuliaan, kebesaran dan kekayaan Tuhanmu. Jangan sampai doa yang kita panjatkan itu kita anggap menjadi sebab Allah memberikan pemberian kepada kita. Kalau itu seperti itu di hati kita, maka sepertinya kita yang mengatur Allah. Bagi kita berdoa itu adalah kepatuhan kepada Allah. Karena Allah menyuruh kita berdoa, maka kita berdoa. Karena doa itu mukhul ibadah, saripatinya ibadah. Sedangkan kita diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali Kuciptakan jin dan manusia, Allah ciptakan kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Nah, di antara perintah-perintah Allah adalah kita diperintahkan berdoa. Jadi kita berdoa ini adalah merupakan kepatuhan kita kepada Allah. Itu yang pertama. Perkara dikabul atau tidak, Masya Allah, lebih banyak pemberian Allah yang diberikan kepada kita tanpa kita doa. Kita tidak doa tentang kedip, tidak doa tentang nafas, tidak doa tentang jantung, tidak doa tentang sel-sel tubuh kita. Kita tidak tahu bahkan apa yang harus kita minta, tapi diberi oleh Allah setiap saat. Jadi Allah menyuruh kita berdoa. Yang pertama, ini doa jadi ibadah. Yang kedua, doa itu justru menjadi sarana keakraban, kedekatan kita dengan Allah. Kepahitan yang membuat kita terus bermunajat itu lebih baik daripada kesenangan yang membuat kita lupa bermunajat kepada Allah. Hati-hati hadirin. Jangan merasa datangnya uang, datangnya kelapangan, datangnya kesembuhan itu lebih baik daripada yang sebaliknya. Lihat mana yang membuat kita lebih banyak munajat, itu yang lebih baik. Kalau kita diberi kelapangan membuat kita lebih banyak Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa syukrik. Minta, ya Allah, Allahumma a'inni ala dzikrik, tolonglah agar saya senantiasa bisa ingat padamu, tolonglah agar saya bisa bersyukur padamu, wa husni ibadatik, dan minta supaya kita bisa mengabdi kepada Allah dengan benar, dengan baik. Datang karunia, tambah syukur, tambah mohon kepada Allah agar bisa bersyukur, tambah kelapangan, tambah bersyukur, tambah munajat. Kalau itu berarti benar tuh.
itu karunia yang bagus itu bukan pada kelapangannya, tapi dengan kelapangan dia jadi dekat dengan Allah. Fakana khairullah. Jadi jangan dulu senang kalau bisnis jalan, jangan dulu senang kalau dapat pekerjaan, jangan dulu senang kalau tiba-tiba dapat kemudahan. Lihat sesudahnya jadi apa. Kalau jadi lupa kepada Allah, maka itu merupakan kerugian. Karena yang disukai Allah justru menghibahnya kita kepada Allah. Yang ketiga, dengan doa ini kita terus bisa mengasah kehambaan kita kepada Allah. Merasa kita tuh hamba, tidak punya apa-apa, Allah yang punya segala-galanya. Kita tidak tahu apapun kecuali dengan petunjuk Allah yang maha tahu segalanya. Kita tidak berdaya sama sekali kecuali diberi kekuatan oleh Allah. Yang kita punya cuma dosa, kesalahan, kekurangan, tapi itu pun ditutupi oleh Allah, dan kita bisa minta ampunan kepada Allah yang tiada bertepi ampunannya. Makin banyak doa, makin nyungsep hati kita jadi hamba, dan makin bulat kita menghadap kepada yang maha kuasa atas segalanya. Oh, itulah posisi yang paling disukai Allah. Makanya kalau doa itu tidak cukup hanya sekedar lisan, tapi remuknya hati, merunduknya hati, merasa tidak berdayanya hati, merasa kotornya diri berhadapan dengan yang maha kuasa, maha memiliki segalanya, maha tahu segalanya, maha menutup dan maha mengampuni. Keyakinan itu membuat posisi kita jadi sangat baik, dan itu posisi yang lebih baik daripada sekedar doanya. Doa yang mengantarkan kita jadi hamba Allah dan mengantarkan kita makin yakin kepada Allah, posisi itu lebih baik daripada doanya. Karena yang penting dari doa itu membimbing kita supaya nyungsepnya betul dan menuhankan Allahnya, tauhidnya bulat. Perkara diberi atau tidak bagaimana, ya Allah udah tahu ya. Kita meminta saja dengan yakin. Allah maha mendengar, Allah maha kuasa. Karena keyakinan itu lebih baik daripada terkabulnya doa. Misal kita minta sesuatu, minta mobil, tapi dengan mengharapkan ini kita jadi yakin ke Allah. Apa artinya mobil dibanding keyakinan kepada Allah?